Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan ya. Sebenarnya beberapa video sudah saya kirimkan ke kalian ya. Saya berharap kalian sudah menyimaknya. Tapi di pertemuan ini saya ingin memberikan penguatan aja gitu ya. Barangkali ada beberapa konsep yang belum difahami atau mereview kembali apa yang sudah kalian simak di video, termasuk nanti ada beberapa latihan baru yang akan saya berikan atau akan yang saya jelaskan. Semoga itu bisa menambah pemahaman tentang aplikasi dari turunan. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu turunan dan bagaimana cara mencari turunan dari sebuah fungsi ya. Kita tahu turunan itu menggambarkan gradien garis singgung ya dari suatu fungsi gitu ya. Gradien itu adalah kemiringan garis singgung. Dan dari gradien garis singgung itu kita bisa mengetahui kapan fungsinya naik dan kapan fungsinya turun, ya kan? Pada bab sebelumnya kita sudah belajar kalau gradien garis singgungnya itu positif, itu artinya fungsinya naik ya. Dan kalau gradien garis singgungnya negatif, itu artinya fungsinya atau grafiknya itu menurun, gitu kan. Nah, konsep itu kita akan review kembali ya pada bab ini. Jadi yang pertama diawali dengan fungsi naik dan turun ya, increasing and decreasing functions. Dan ini adalah contoh aplikasi dari turunan gitu ya. Jadi buat apa kita belajar turunan? Nah, salah satu fungsinya itu adalah kita bisa mengetahui kapan fungsinya naik dan kapan fungsinya turun ya. Itu yang akan dibahas di subbab 3.1. Di subbab 3.2 kita akan belajar tentang ekstrim ya dan uji turunan pertama. Jadi ada yang disebut dengan titik ekstrim atau nilai ekstrim gitu ya. Itu tiada lain adalah nilai minimum atau maksimum dari sebuah fungsi gitu. Jadi buat apa belajar turunan? Poin berikutnya di 3.2 kita bisa mengetahui kapan titik terendah atau titik tertinggi dari sebuah fungsi ya. Atau kita bisa sebut ekstrim, titik ekstrim ya, ekstrim minimum, bisa juga ekstrimnya maksimum gitu ya. Oke, nah itu yang akan kita ulas ya, ada 2 subbab. Nah, ini adalah subbab yang pertama, increasing and decreasing functions ya. Fungsi naik dan turun gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ilustrasi yang ada di gambar ini ya. Yang di sebelah kiri lihat grafiknya itu turun, kemudian konstan, kemudian naik gitu ya. Ketika grafiknya turun, itu turunan pertamanya itu bernilai negatif ya. Ini ciri negatifnya kurang dari 0 ya. F aksen X itu adalah turunannya kurang dari 0, tandanya negatif. Jadi nilai turunannya itu negatif atau gradien garis singgungnya itu negatif ya. Kemudian ketika fungsinya naik, F aksen X-nya lebih besar dari 0 ya. Artinya apa? Artinya nilai turunannya itu positif. Atau dengan kata lain, gradien garis singgungnya itu, kemiringan garis singgungnya itu positif gitu ya. Dan kalau konstan, artinya gradien garis singgungnya itu garis lurus gini, garis horizontal. Dan itu maknanya turunannya itu sama dengan 0 gitu ya. Sebenarnya konsep ini sudah sekilas sudah kita bahas pada bab sebelumnya, tapi pada bab ini kita akan lebih banyak membahas tentang hal ini gitu ya, fungsi naik dan turun. Saya nggak akan menjelaskan sedetail apa yang ada di video sebelumnya,
ya. Saya akan mungkin itu hanya sekedar konsep dasar aja ya, dan saya akan langsung ke mungkin yang akan saya ulas kembali itu adalah ini ya, contoh aplikasinya ya, aplikasi dalam kehidupan cesarean section procedure ya. Ini tentang operasi sesar gitu ya. Oke, dari tahun 90 sampai tahun 2005 banyaknya operasi sesar dinotasikan dengan huruf N, satuannya dalam ribu ya, bisa dimodelkan dengan ini. Ini ceritanya, datanya dari ini US National Center for Health Statistics ya. Jadi ini data di Amerika. Banyaknya operasi sesar dari tahun 90 sampai 2005 itu ada datanya, terus ada orang yang membuat model matematikanya, dan ini adalah modelnya. N sama dengan 6,51 T kuadrat min 71,9 T plus 954, di mana T-nya itu dari 0 sampai 15. T sama dengan 0 itu artinya tahun 1990 ya. Berarti kalau T-nya 15 itu artinya tahun 2005 gitu. Pertanyaannya, tentukan interval di mana banyaknya operasi sesarnya itu naik. Jadi kita mau tahu kapan sih, pada interval atau pada rentang waktu kapan banyaknya operasi sesarnya itu naik. Itu yang mau kita cari gitu ya. Dan kita hanya punya informasi tentang model matematikanya. Kita nggak bisa mengakses data realnya di sini ya. Kita nggak tahu data realnya. Tapi dengan model yang ada ini, bisa nggak kita melakukan analisis sebenarnya kapan atau dalam rentang waktu tahun berapa banyaknya operasi sesarnya itu naik, mengalami peningkatan, gitulah maksud naik itu ya, mengalami peningkatan. Nah, tadi sudah saya ulas di awal bahwa fungsi naik atau turun itu kita bisa ketahui salah satunya dengan memanfaatkan turunan gitu. Jadi di sini kita mau cari tahu kapan sih naiknya gitu ya. Maka di sini kita bisa memanfaatkan turunan gitu ya. Turunan dari model matematika ini gitu ya. Ini kan ada N sama dengan, kalau kita cari turunannya, misalnya N aksen, tahu kan cara mencari turunan ini ya. 6,51 kali 2 hasilnya jadi 13,02, terus pangkatnya dikurangi 1, terus min 71,9 ya. Jadi T-nya ini akan jadi pangkat 0, jadinya 1, jadi nggak usah ditulis ya. Plus 954 ini jadi 0 ya, karena dia konstanta. Inilah turunan dari model matematika yang sudah disebutkan di atas, ya kan? Nah, untuk mencari interval mana sih banyaknya operasi sesarnya itu naik, maka kita harus mengeset turunannya itu equal to 0 ya. Jadi turunannya ini kita buat sama dengan 0. Atau dalam teori yang sebelumnya ada di atas, itu disebut dengan titik kritis ya, the critical numbers ya. Jadi kita harus mencari titik kritis ya. Titik kritis itu adalah titik di mana turunannya bernilai 0. Ini kan turunannya, ya kan? Kita mau cari tahu kapan sih turunannya itu bernilai 0. Gitulah maksudnya ya. Itu yang disebut dengan mencari titik kritis ya. Itulah langkah berikutnya. Jadi setelah kita mencari turunannya, langkah berikutnya kita cari tahu kapan sih turunannya sama dengan 0. Nah, ini adalah turunannya. Turunannya kita buat sama dengan 0 gitu. Itu yang dimaksud dengan set n aksen equal to 0. Jadi kita buat agar n aksennya atau turunan dari n-nya itu bernilai sama dengan 0 gitu.
Langkah berikutnya kita tinggal melakukan manipulasi aljabar ya. Ini minus tinggal pindah ruas ke kanan jadi plus. Kemudian T sama dengan yang ruas kanan ini 71,9 dibagi koefisien dari T ya. 71,9 dibagi 13,02 hasilnya kira-kira 5,5. Ini kalau kita bulatkan sampai satu digit di belakang koma ya. 5,5. 5,5 ini disebut dengan titik kritis ya. Nah, kita lihat kesimpulan di bawahnya. Pada interval 0 sampai 5,5 n aksennya itu negatif. Turunannya itu negatif. Atau gini ya. Saya coba saya akan jelaskan dalam word ini ya. Oke. Tadi kita tahu bahwa ini ya, sini ya. Ups. Nah, kita tahu bahwa n aksennya itu 13,02 T. Kalau titik di buku ini artinya koma ya. Minus 71,9 gitu ya. Ini adalah turunannya. Dan dari hasil perhitungan ini kita menghasilkan titik kritisnya T-nya sama dengan 5,5 ya. Nah, di sini memang tidak dijelaskan di buku ini atau mungkin pada sebuah berikutnya ya dijelaskannya. Cuma biasanya yang lebih mudah difahami itu kita tinggal menggambar garis bilangan, titik kritisnya kita tulis di bagian tengah. Jadi gini, 5,5 gitu ya. 5,5 ini adalah titik kritis, artinya titik ketika turunannya itu sama dengan 0. Kalau nggak percaya, substitusikan aja 5,5 ini ke turunan yang ini nih. Kalau T yang ini diganti dengan 5,5, maka kita akan menghasilkan nilai turunannya ini sama dengan 0 atau mendekati 0 ya, karena ini ada pembulatan di sini. Boleh jadi nilainya nggak pas 0 gitu ya, tapi mendekati 0 gitu. Inilah titik kritis, titik yang membuat turunannya itu sama dengan 0. Yang mau kita cari itu adalah kapan sih fungsinya naik dan kapan fungsinya turun. Nah, biasanya cara yang paling mudahnya itu adalah dengan melakukan uji interval gitu ya. Titik kritisnya kita simpan di bagian tengah. Kemudian kita pilih satu nilai yang lebih besar dari 5,5 berapapun boleh ya. Atau saya pilih sebelah sini deh, misalnya 10 gitu ya. Sorry, ini 10 ya. Kemudian kita pilih satu nilai yang lebih kecil dari 5,5. Misalnya kita sebut 0 gitu ya. Angka berapa sih yang dipilih sebenarnya bebas ya. Yang penting lebih kecil dari 5,5 dan yang satu lagi lebih besar dari 5,5 yang sekiranya lebih mudah kita hitung gitu. Gimana cara menghitungnya? Nah, angka yang sudah kita pilih 0 dan 10 ini kita masukkan ke turunan ini gitu. Misal nih ya, kalau T-nya 0 itu turunannya itu bernilai positif atau negatif gitu. Kita nggak usah tahu nilai pastinya berapa ya. Coba kalau T-nya 0 ini pasti hasilnya negatif, iya kan? Karena 0 dikali 13,02 itu hasilnya 0 dan min 71,9 itu kan negatif. Jadi turunannya itu negatif. Maka di sini kita gambarkan aja negatif gitu ya. Artinya nilai berapapun ketika nilai T-nya itu kurang dari 5,5 maka dia akan menghasilkan turunan yang negatif. Sekarang kita pilih
Kan di sini intervalnya benar ya, 0 sampai 15 ya. Jadi kita pilih nilai T yang minimumnya 0, maksimumnya 15 gitu. Nah, di sini di contoh tadi kita pilih 10. Coba kalau T-nya 10 kita masukkan ke turunan ini, hasilnya positif atau negatif gitu. Kalau T-nya 10 nih, ini kan hasilnya jadi 130,2 ya. 130,2 kalau dikurangi 7,9 itu hasilnya positif ya, karena ini lebih besar daripada pengurangnya, ya kan? Kita nggak perlu tahu nilai pastinya berapa, kita cukup tahu tandanya aja positif atau negatif. Ini kita bisa pastikan sendiri ya, meskipun kita pilih nilainya 5,7 misalnya, atau 5, yang dekat 5,5, yang 5,6, itu juga akan berlaku ya, bahwa turunannya itu positif gitu. Terus setelah uji interval ini apa? Nah, karena yang ditanyakan itu, nah coba ini ada hubungannya sama kesimpulan ini ya. Pada interval 0 sampai 5,5 n aksennya negatif. Nah, lihat di sini. Antara 0 sampai 5,5 n aksennya negatif. Ini turunannya nih. Turunannya itu negatif. N aksennya itu negatif, ya kan? Itu artinya apa? Itu artinya the number of cesarean section is decreasing. Banyaknya operasi sesarnya itu menurun. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, pada interval 5,5 sampai 15 n aksennya itu positif. Jadi pada 5,5 sampai 15 sebenarnya batas intervalnya kan akhirnya 15 ya, sesuai dengan yang ada di modelnya. Jadi 5,5 sampai 15 turunan pertamanya itu positif. Tadi sudah kita uji ya, memang positif ketika kita memilih nilai 10. Itu artinya banyaknya operasi sesarnya itu naik, gitu ya. Sehingga apa kesimpulan yang kita bisa dapatkan? Banyaknya operasi sesarnya itu menaik sejak pertengahan 1995, gitu ya. Dari mana kesimpulan 1995 ini? Ya, dari kesimpulan bahwa naiknya itu kan dari interval 5,5 sampai 15. Kan kalau T-nya 0 tahun 90, ya kan? Berarti kalau T-nya 5 itu tahun 1995. Kalau 5,5 berarti ya kira-kira di pertengahan tahun, in the middle of 1995 gitu. Di pertengahan tahun 1995 banyaknya operasi sesar itu mulai mengalami peningkatan sampai tahun 2005. Ya kan, sampai tahun 2005. Sedangkan dari tahun 1990 sampai pertengahan tahun 95 itu terjadi penurunan operasi sesar gitu. Itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan turunan. Dan ini terbukti dengan gambar yang diperoleh. Coba lihat. Ini adalah gambar grafik dari model matematika yang ini nih, yang N sama dengan, ini kan model yang menggambarkan operasi sesar dari tahun 90 sampai 2005, ya kan? Inilah gambarnya. Dan titik yang ini nih, yang 5,5 ini adalah titik di mana ini 5,5 ya kalau di gambar ini 5,5 kira-kira. Titik di mana banyaknya operasi sesarnya itu mulai mengalami kenaikan, ya kan? Jadi dari sini dari 90 sampai pertengahan tahun 1995 itu terjadi penurunan, dan dari pertengahan tahun 95 dan terus sampai tahun 2005 itu mengalami kenaikan. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi masih ingat ya tadi caranya? Kenapa kita mencari titik kritis? Ini disebut dengan titik kritis tadi ya, 5,5. Karena titik kritis ini adalah titik di mana si grafiknya itu terjadi peralihan ya, antara turun ke naik atau sebaliknya,
dari naik ke turun. Pada contoh ini, titik kritis yang kita hasilkan itu adalah peralihan dari grafik yang asalnya turun menjadi naik gitu. Dan itu juga terbukti dari uji interval yang tadi ya. Ini kan negatif, setelah itu positif, berarti ini turun, setelah itu naik gitu. Bisa difahami? Nah, ini adalah penguatan dari apa yang sudah ada di video. Barangkali ada yang belum memahami atau ada yang masih bingung, saya sudah jelaskan ya. Oke. Nah, di sini ada checkpoint 6. Di video yang sudah saya kasih, di situ juga sudah saya minta ya untuk mengerjakan checkpoint 6. Jadi ini dari tahun 90 sampai 2005. Ini bedanya bukan sesar tapi banyaknya tes scan CAT ya. Dalam 1000 ini adalah modelnya. Caranya sama seperti yang ada di atas. Jadi kalian tinggal mencoba. Oke. Nanti latihannya akan saya kumpulkan, maksudnya bukan kumpulkan ya. Saya akan terus dulu ya menjelaskan. Nanti kalian bagi yang belum, ini silahkan dicoba dengan contoh yang tadi ya. Tapi saya akan menunjukkan dulu contoh lain ya. Coba lihat di contoh di latihan 3.1 ya. Kalau di buku itu ada di halaman 191 ya. Pertanyaannya itu adalah, ini nomor 1 ya, yang sudah saya warnain. Hitung turunan dari fungsi pada titik yang diberikan pada grafik gitu. Oke. Jadi ini adalah fungsinya ya, fx sama dengan x kuadrat per x kuadrat plus 4 gitu. Kemudian ini adalah grafiknya. Sebenarnya yang saya mau highlight di sini adalah kita mau mencari tahu kapan fungsinya naik dan kapan fungsinya turun dari fx ini. Seandainya kita tidak tahu gambar aslinya gitu. Sebenarnya kalau kita tahu gambar aslinya, ya nggak usah mencari turunannya, ya kan? Kalau kita tahu bahwa grafik ini yang di bawah ini adalah grafik dari fx yang ini, kita nggak usah mencari turunannya, kapan dia naik dan turun. Kita tahu naiknya itu dari sejak x-nya 0 ya kan. Dari 0 sampai sini ini terjadi kenaikan. Dan terjadi penurunannya itu dari min tahingga sampai 0. Dari 0 sampai tahingga sampai ke kanan kita nggak tahu sampai mana. Itu grafiknya naik, sini turun gitu. Seandainya kita sudah tahu grafiknya, ya kan? Yang tadi juga sama tuh, yang banyaknya operasi sesar. Awalnya kan kita tahu modelnya. Seandainya kita tahu grafiknya yang ada di sebelahnya, ya kita nggak usah mencari turunannya, gitu. Jadi untuk mencari tahu fungsi naik atau turun sebenarnya ada 2 cara ya. Cara yang pertama, kita gambarkan aja grafiknya. Nah, sekarang kan zaman sudah canggih ya, menggambar grafik dari fungsi itu banyak toolsnya ya, bisa pakai Wolfram, bisa pakai GNU-plot ya, atau pakai Excel juga bisa. Mungkin kita pilih beberapa titik terus nanti kita gambarkan gitu ya. Ya, jadi banyak cara sebenarnya untuk menggambarkan grafiknya. Baru setelah kita tahu grafiknya, kita lakukan analisis kapan sebenarnya fungsinya itu naik dan kapan turun gitu. Nah, terus gimana seandainya kita tidak tahu grafiknya? Seandainya gitu ya. Maka kita harus atau kita bisa memanfaatkan turunan. Nah, fx yang ada di sini itu adalah, saya kasih contoh ya.
Ini contoh nomor 1 ya. Kita punya fx-nya itu adalah x kuadrat per x kuadrat plus 4 ya. Kita tahu di sini fungsinya itu berbentuk u per v ya. Jadi kita harus pakai aturan pembagian, u-nya x kuadrat, v-nya v-nya x kuadrat plus 4 gitu ya. U aksennya sama dengan 2x, V aksennya juga sama dengan 2x ya. Jadi nah setelah itu kita cari turunannya ya. Masih ingat? U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat gitu ya. U aksennya 2x kali V x kuadrat plus 4 dikurangi U nya x kuadrat kali V aksen, V aksennya 2x gitu ya, dibagi V kuadrat x kuadrat plus 4 kuadrat gitu. Nah setelah itu kalikan ya, 2x kali x kuadrat jadi 2x pangkat 3, 2x kali plus 4 jadi plus 8x, min x kuadrat kali 2x jadi min 2x pangkat 3, bawahnya kita biarkan aja x kuadrat plus 4 kuadrat gitu. Nah kita sederhanakan ya, sini aja. Di bagian atas ini ada elemen yang sama, 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 jadi 0. Jadi yang tersisa hanya 8x per x kuadrat plus 4 kuadrat. Ini adalah turunannya. Setelah kita dapat turunannya, langkah yang kedua adalah cari titik kritisnya, ya kan? Titik kritis itu terjadi ketika turunannya sama dengan 0 ya, ketika f aksen x-nya sama dengan 0 gitu. F aksen x-nya itu adalah ini kan, turunannya kan tadi 8x dibagi x kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 0 ya kan. Ini adalah turunannya. Kalau kita kali silang ke sana, x kuadrat plus 4 dikuadratkan ini kali 0 kali ke ruas kanan, itu kan hasilnya jadi 0 ya. Maka kita punya 8x sama dengan 0. Artinya nilai x-nya sama dengan 0 ya kan. 8 kali berapa yang hasilnya 0 ya, x-nya 0 gitu ya. Atau 0 dibagi 8 hasilnya 0 gitu. Ini adalah titik kritisnya nih. X sama dengan 0. Masih ingat tadi setelah kita tahu titik kritis, lakukan uji interval ya. Titik kritisnya kita simpan di tengah, misalnya ini 0. Terus kita pilih satu nilai yang ada di sebelah kanan, misalnya 1. Pilih satu nilai yang ada di sebelah kiri, misalnya min 1 ya. Jangan terlalu besar. Ya boleh juga sih, mau 2, 3, 4 nggak ada masalah ya. Cuma yang sekiranya gampang untuk dihitung aja gitu. Dihitung tuh maksudnya ya satuan lebih gampang dihitung ya. Nah setelah kita pilih angka ujinya 1 dan min 1 ya, ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri, lakukan substitusikan angka ini ke turunannya. Turunannya kan ini ya kan. Nah, substitusikan turunannya kan ini ya. Coba bayangkan kalau x-nya 1, turunannya itu positif atau negatif. Kita nggak usah tahu nilai angkanya berapa ya. Yang penting tandanya positif atau negatif gitu. Coba nih kalau x-nya 1 berarti 8 kali 1 8 berarti positif ya kan. Kalau x yang bawah ini nilainya 1 kuadrat positif. Ini kan semuanya positif ya. Berarti kalau dikuadratkan hasilnya jadi positif juga ya. Positif dibagi positif hasilnya positif. Jadi kita bisa simpulkan berapapun nilai x yang lebih besar dari 0, nilai turunannya akan positif ya. Sekarang kita pilih yang sebelah kiri, yang min 1 ini. Kalau kita masukkan nilai x min 1 ke sini ya, 8 kali min 1 itu kan negatif ya kan. Jadi atasnya negatif pembilangnya, bawahnya kalau x-nya min 1 kuadrat hasilnya 1 positif ya. Positif di sini nggak ada yang membuat nilainya negatif ya.
Jadi pembilangnya pembilangnya negatif, penyebutnya positif negatif, kalau dibagi positif hasilnya negatif gitu. Jadi kita bisa simpulkan kapan fungsinya naik dan kapan fungsinya turun ya dari uji bilangan ini ya. Jadi dia turun itu dari min hingga ya, kita nggak tahu batasnya sampai 0 gitu ya, sampai titik kritis 0, dan fungsinya naik itu dari 0 sampai hingga gitu ya. Jadi ini naik, ini turun. Oke. Nah, ini terbukti dengan gambarnya, ya kan? Dari min hingga sampai 0 dia turun, dari 0 sampai hingga dia naik. Seandainya kita tidak tahu grafiknya seperti apa, dengan memanfaatkan turunan kita bisa tahu kapan fungsinya naik dan kapan fungsinya turun gitu. Kalau cara menurunkan kan sudah dipelajari ya pada bab sebelumnya. Ada aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sebenarnya ada juga aturan rantai ya. Cuman kalian bisa pelajari sendiri ya. Tapi yang paling penting yang itu aja dulu, yang 4 ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Boleh raise hand atau open mic. Open mic aja deh kalau ada yang mau tanya. Misalnya ada bagian yang tadi belum paham, nanti saya bisa jelaskan ulang. Kalau tidak ada, kita coba latihan ya. Saya sudah menandai beberapa nomor. Ada nomor 13, nomor 15, nomor 23, nomor 26, kemudian soal aplikasinya ada nomor 41. Perintahnya yang pertama nih, find the critical numbers, cari titik kritisnya. Masih ingat ya? Tadi cara mencari titik kritis itu gimana? Turunkan dulu, kemudian buat turunannya sama dengan 0. Nanti nilai X yang dihasilkan itulah titik kritis gitu ya. Titik dimana atau titik yang membuat turunannya sama dengan 0. Kemudian cari juga the open interval, cari juga interval terbuka atau interval mana on which the function is increasing, di mana fungsinya itu naik, or decreasing atau turun gitu ya. Jadi cari interval kapan sebenarnya fungsinya naik dan kapan turun. Oke, sebelum latihan saya mau ngasih contoh. Saya mau memberikan satu contoh nomor 15 ya. Saya mau memberikan contoh lagi nomor 15. Karena sejauh yang tadi kita dapatkan ya, titik kritisnya itu hanya ada satu, ya kan? Sebenarnya titik kritis itu bisa jadi lebih dari satu. Nah, di sini saya mau ngasih contoh nomor 15 ya. Oke, di sini aja deh, enggak apa-apa. Nah, saya mau ngasih contoh nomor 15 ya. Di nomor 15 sebentar. Tadi saya nulis kelihatan nggak pen tabletnya ya? Saya lupa. Share screen-nya kayaknya PDF aja ya. Mohon maaf Bapak, dari tadi nggak ada tulisan. Ya Allah. Kalian kenapa nggak bilang? Oke. Oke, nanti di video kalian bisa simak ya. Sebenarnya dari tadi saya nulis tuh udah panjang tuh. Ya, seginilah. Saya lupa.
Oke, jadi yang tadi ya, saya ulangi yang tadi, ini yang 5,5 tadi ya. Jadi kita pilih satu nilai yang lebih besar dari 5,5, misalnya 10. Kita pilih satu nilai yang lebih kecil dari 5,5, misalnya 0. Terus kita substitusikan ke turunannya. Nanti kita akan dapat positif atau negatif. Kita gambarkan aja gini, ini negatif, negatif gitu ya. Kalau negatif berarti turun, gitu ya. Kalau positif berarti naik, gitu ya. Intervalnya yang ini tadi 0 sampai 5,5, yang naik dari 5,5 sampai 15 ya. 15 ini dari mana? Karena di modelnya sampai T besarnya 15 ya. Nah, yang nomor 1 yang tadi saya ulas itu yang fx sama dengan x kuadrat per x pangkat 3 plus 4. Cari UV nya, terus turunannya gitu. Terus kita pakai aturan pembagian. Nanti kita dapat 8x per x kuadrat plus 4 kuadrat. Terus kita buat turunannya itu sama dengan 0. Ini kalau dikali silang ke 0 ke ruas kanan, hasilnya jadi 0 ya. 0 kali berapapun kan hasilnya 0. Jadi kita punyanya 8x sama dengan 0, atau nilai x nya sama dengan 0 ya kan, karena 8 kali berapa yang hasilnya 0 ya kali 0 gitu ya. Setelah kita lakukan uji interval, x nya 0, kemudian kita pilih satu nilai yang lebih besar dari 0 yaitu 1. Kemudian kita pilih satu nilai yang lebih kecil dari 0 yaitu min 1. Angkanya bebas, yang penting yang mudah untuk dihitung aja. Setelah itu substitusikan 1 ini ke turunannya. Kalau x nya 1, ini positif ya kan. Kalau x nya 1, bawahnya juga positif. Positif kalau dibagi positif hasilnya plus gitu ya. Kalau x nya min 1, ya min 1 kali 8, ini atasnya negatif ya, karena x nya min 1. Bawahnya meskipun x nya negatif, karena ada kuadrat jadi hasilnya akan positif ya. Jadi negatif dibagi positif hasilnya negatif. Jadi inilah interval turun yang negatif, dan yang naik yang ini. Turunnya itu dari min tak hingga sampai 0, naiknya dari 0 sampai tak hingga. Oke. Inilah yang tadi ada di contoh dan sesuai dengan grafik ya kan. Tadi kapan grafiknya naik dan kapan turun. Oke. Nah, dari contoh yang sudah kita bahas, baik yang tadi soal aplikasi yang sesar maupun yang nomor 1 yang tadi kita bahas, itu kan titik kritisnya selalu 1 ya. Sebenarnya titik kritis itu memungkinkan lebih dari 1. Nah, di sini tadi saya sudah memberikan menandai beberapa soal latihan yang nanti saya harapkan kalian coba sendiri. Tapi sebelum itu, saya mau ngasih contoh nomor 15. Ini adalah contoh di mana titik kritis itu boleh jadi lebih dari 1 ya. Oke, sekarang aman ya. Semuanya bisa melihat PDF dan juga coretan saya ya. Bisa melihat keduanya? Aman Pak, aman. Aman. Oke. Nomor 15, di sini ada Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat gitu ya. Kita mau mencari titik kritisnya. Langkah yang pertama kita turunkan dulu. Turunannya itu adalah 3X kuadrat min 12X, ya kan? Setelah itu kita buat turunannya sama dengan 0. Turunannya itu 3X kuadrat min 12X, kita buat sama dengan 0, ya kan? Nah, di sini kita lakukan pemfaktoran. Lihat di sini, semuanya mengandung X ya. Ini mengandung X, ini mengandung X. Jadi X itu adalah faktornya.
pilih X yang pangkatnya terkecil, yaitu pangkat 1, ya kan. Terus 3 dengan 12 juga ada faktornya, itu 3, ya kan. 3 itu adalah faktor dari 3 dan 12, karena 12 bisa dibagi 3 atau habis dibagi 3, 3 juga sama, gitu ya. Jadi 3X ini adalah faktornya. 3X kali berapa supaya jadi 3X kuadrat? Kali X. 3X kali berapa supaya jadi min 12X? Kali min 4, ya kan, sama dengan 0, gitu. Jadi ini adalah pemfaktoran antara, masih ingat pemfaktoran ya, kita mengubah dari satu ekspresi menjadi perkalian dalam bentuk lain. Perkalian antara apa dengan apa? Perkalian antara 3X dengan X min 4, gitu. Nah, selanjutnya kita mau mencari tahu berapa sih nilai X yang membuat perkalian ini sama dengan 0. Ya kan? Ya, karena ini ada 2 komponen. Jadi hasil perkalian ini akan sama dengan 0. Yang pertama, ketika 3X-nya yang sama dengan 0, atau ketika X min 4-nya yang sama dengan 0, gitu. Kalau 3X yang sama dengan 0 berarti nilai X-nya 0, ya kan? Ya, 0 dibagi 3 jadi 0. Kalau X min 4-nya yang sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4, gitu ya. Pindah ruas. Jadi di sini ada 2 titik kritisnya, ya. Titik kritis yang pertama itu X-nya sama dengan 0, dan titik kritis yang kedua X-nya sama dengan 4. Kalau nggak percaya, masukkan aja 0 atau 4 ini ke turunannya. Kan turunannya ini nih. Coba kalau X-nya 0, bener nggak hasil turunannya 0? Betul ya? Nih, kalau X-nya ini 0, berarti ini 0. Kalau X yang ini 0, ini juga 0. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Oke. Sekarang kalau X yang 4, X yang ini 4, juga hasilnya akan 0. 4 kuadrat 16, 16 kali 3, 48, ya kan? Terus 12 kali 4, 48 juga. 48 dikurangi 48, 0. Jadi X sama dengan 4 dan X sama dengan 0 itu akan membuat turunannya sama dengan 0. Oke, ini adalah contoh kalau titik kritisnya ada 2. Jadi ketika kita menggambar di garis bilangan, ya kita gambarkan ada 2, gitu ya. 0 di sebelah kiri, 4 di sebelah kanan, karena 0 lebih kecil dari 4, gitu. Karena titik kritisnya ada 2, kita punya 3 interval ya. Interval 1 yang kurang dari 0, interval 2 antara 0 sampai 4, interval 3 yang lebih interval salah, ini harus dihapus dulu ya. Oke, ini interval yang ketiga. Jadi kalau titik kritisnya ada 2, itu membagi intervalnya menjadi 3. Kan tadi kalau titik kritisnya 1, membagi intervalnya jadi 2 ya. Ada yang sebelah kirinya, ada yang di sebelah kanannya. Karena titik kritisnya ada 2, jadi ada 3 interval nih, gitu. Sehingga kita harus memilih 3 bilangan. Pilih satu bilangan yang lebih kecil dari 0. Ya, terserah, bebas. Misalnya min 1. Pilih satu bilangan antara 0 sampai 4, misalnya kita pilih 1. Pilih satu bilangan yang lebih besar dari 4, terserah berapapun, misalnya 5, gitu ya. Setelah itu apa? Setelah itu masukkan titik uji ini, min 1, 1 dan 5 ini ke turunannya. Masih ingat turunannya kan yang ini nih. Yang ini turunannya. Sebenarnya ini juga turunan nih, yang ini 3X kali X min 4. Jadi terserah mau masukin ke sini bentuk yang ini atau ke bentuk setelah dilakukan pemfaktoran, itu sama aja ya. Oke, misalnya ke sini aja deh ya, ke turunan awalnya. Coba masukin satu-satu. Misalnya kalau X-nya 1, hasilnya positif atau negatif gitu. Coba kalau X-nya 1, ini 1 kuadrat, 1 kali 3, 3, ya kan? Positif. Kalau X-nya 1, 1 kali 12 minus 12, jadi minus 12 ya.
ini hasilnya 3 dikurangi 12 hasilnya negatif ya, karena 3 dikurangi sesuatu yang lebih besar. Benar? Jadi pada interval tengah ini turunannya itu negatif gitu. Sekarang kita coba uji nomor 5 kalau x-nya 5 ya. Kalau x-nya 5 kuadrat tuh 25 ya kan. 25 kali 3 itu 75. 12 kali 5 60. 75 dikurangi 60 itu kan positif karena 75 lebih besar dari 60 ya kan. Jadi pada interval ini hasilnya positif gitu. Sekarang kita coba satu lagi, kalau x-nya min 1 positif atau negatif. Kalau x ini min 1 hasilnya positif ya, karena dikuadratkan, jadi ini juga positif. Kalau x yang ini min 1 dikali minus 12 hasilnya positif. Positif ditambah positif ya hasilnya positif gitu. Nah, jadi di sini kita tahu kapan fungsinya naik. Kalau yang yang positif berarti ini naik gitu ya. Yang negatif berarti ini fungsinya turun. Yang positif ini naik gitu. Oke, intervalnya apa? Kalau yang ini berarti dari min hingga sampai 0, titik kritis yang pertama. Turunnya itu dari 0 sampai 4 dan naiknya itu dari 4 sampai hingga ya. Inilah interval kapan fungsinya naik dan turun. Dinaik pada dua interval, min hingga sampai 0 dan 4 sampai hingga, fungsinya turun pada interval 0 sampai 4. Dan ini juga menandakan, coba lihat nih, 0 itu adalah titik kritis. Dia peralihan antara fungsinya naik ke turun, dan 4 juga peralihan antara turun ke naik gitu ya. Oke, itulah contoh ketika titik kritisnya itu ada 2 ya. Nanti mungkin kalian akan menemukan, nah saya kasih tahu yang ini nih, yang nomor 26 ini titik kritisnya ada 2. Nanti kalian coba hitung ya, nomor 26. Jadi yang nomor 15 boleh ditulis ulang saja apa yang tadi sudah saya jelaskan. Yang nomor yang lain silahkan kalian coba sendiri sesuai dengan apa yang sudah tadi saya bahas. 13, 15, 23, 26 dan ada satu soal aplikasi yaitu nomor 41. Ini ceritanya threatened and endangered species, jadi spesies yang rawan punah gitu ya, terancam dan rawan punah gitu ya. The number N, nah ini ceritanya model matematik ya dari tahun mamalia yang hampir punah ya, dari tahun 2001 sampai 2006. Inilah populasinya, modelnya ya. N sama dengan 0,75 T kuadrat dan seterusnya ketika T-nya 1 sampai 6 ya. Di mana T-nya ini dalam tahun, T sama dengan 1 ini menunjukkan tahun 2001. Pertanyaannya ini, tentukan pada interval mana banyaknya mamalia yang terancam punah itu meningkat. Jadi pada interval mana naik, mengalami kenaikan gitu. Oke, silahkan dicoba. Untuk latihan sekarang mungkin saya kasih berapa? 20 menit ya. Silahkan dicoba. Kalau ada yang mau nanya, boleh open mic aja. Bapak izin bertanya. Boleh. Kalau semisal titik kritisnya itu angka 4 atau angka 5, nanti intervalnya negatif hingga atau jadi hingga? Karena jadi 2 angka positif setelah 5 dan sebelum 5 yang dimasukinnya. Oh, kalau misalnya 4 dan 5 itu adalah titik kritis gitu ya?
Iya. Oke, berarti Jadi ya sebenarnya tergantung kasusnya. Apakah itu minta hingga atau nol? Oke, saya coba gambarkan di sini ya. Pertanyaan yang bagus. Sorry. Misalnya ini 4, ini 5 gitu ya. Masih ingat ya, kalau titik kritisnya ada 2, intinya dia akan membagi interval menjadi 3 bagian ya. Dari sini yang nilainya kurang dari 4, yang nilainya antara 4 sampai 5, dan yang nilainya lebih dari 5 gitu intinya. Nah, terkait interval misalnya ke sini ada 2 kemungkinan. Apakah dari minta hingga sampai 4, atau bisa juga ada kasus spesifik yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya ya, di contoh yang ini, di soal-soal yang ini kan nggak dijelaskan si X itu nilainya minimum berapa, maksimumnya berapa, ya kan? Sehingga ketika kita mengambil kesimpulan, ya udah berarti dari minta hingga gitu. Nah, itu berbeda dengan contoh kasus yang sudah didefinisikan seperti yang nomor 41 ini. Lihat, T-nya itu ada batasnya 1 sampai 6 gitu. Jadi, kalau misalnya ini terjadi pada kasus yang nomor 41, ininya bukan dari minta hingga sampai 4, tapi dari 1 sampai 4. Ngerti nggak? Karena dalam kasusnya dibatasi T yang minimumnya itu adalah 1. Begitupun yang ini, bukan 5 sampai ta hingga. Kalau untuk kasus yang ini, karena T-nya dibatasi maksimum 6, berarti intervalnya dari 5 sampai 6. Bisa difahami? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Bapak nggak tanya lagi. Boleh. Kalau semisalnya nggak ditentuin ininya batasannya, misalnya sebelum angka 4 itu angka yang diujinya angka 3. Oke. Nanti intervalnya ditulisnya tetap negatif ta hingga atau ta hingga aja. Kalau dia ke sebelah kiri berarti dia negatif ta hingga, ya. Kalau dari dia ke sebelah kanan itu ta hingga. Ta hingga itu kan artinya nilai yang besar. Kan kalau ke kiri kan ini semakin negatif kan ya. Kalau ke kanan dia semakin positif gitu. Jadi apakah minta hingga atau ta hingga ya lihat aja. Kalau dia ke sebelah kiri ke sini berarti minta hingga. Kalau ke sebelah kanan berarti dia ta hingga. Gitu. Oh, jadi walaupun angka yang diujinya positif, kalau ke sebelah kiri jadi tetap negatif ta hingga, Pak. Dengan catatan 4 itu adalah titik kritis yang paling kiri. Oh, Ya. siap, Pak. Nggak ada titik kritis lain di sini. Berarti ini terus sampai ta hingga. Karena positif dan negatif, maksudnya ketika kita memilih titik ujinya 3, itu hanya sampel aja. Kita boleh kok memilih titik ujinya -1. Kan yang penting lebih kecil dari 4, ya kan? Untuk contoh ini nih. Jadi untuk contoh ini, yang penting titik ujinya lebih kecil dari 4. Kita boleh memilih 3, 2, 1, 0, -1 dan seterusnya, nggak ada masalah. Dan kesimpulannya nanti dari min ta hingga sampai 4. Terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada silahkan dicoba. Nanti kalau ada pertanyaan saya standby di sini. Selamat mengerjakan.